Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya, Rizky Risma, dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Ex-Wali Kota Tual Adam Rahayaan divonis 1,6 tahun penjara atas kasus korupsi CBP. Mantan Wali Kota Tual Adam Rahayaan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi cadangan beras pemerintah CBP tahun 2016-2017. Vonis tersebut sangat ringan jika dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Jumat 30 Agustus 2024 yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara. Sidang agenda vonis dipimpin Majelis Hakim Wilson Siver didampingi Hakim Antonius Sampe dan Hakim Herianto Simajuntak, Senin 7 Oktober 2024. Dalam pertimbangan amar putusan, Hakim sebut terdakwa Adam Rahayaan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Majelis Hakim juga tidak membebankan terdakwa Wali Kota Tual kedua itu untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dituntut oleh JPU sejumlah 1,8 miliar. Sebab menurut Majelis Hakim, ada kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa Adam Rahayaan yang menyalahgunakan jabatannya sebagai Wali Kota Tual saat itu dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Juga pada kerugian negara, dinilai terdakwa Adam Rahayaan tidak menikmati secara pribadi. Usai membacakan vonis, JPU bersama dengan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari untuk diajukan banding. Langsung. Dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa Adam Rahayaan SHG MSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka tetap termasuk dalam bentuk perkara dan yang terakhir pengobatan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan pada hari ini Senin 7 Oktober 2024 oleh kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh RT nomor 3 sila lain sebagai perintah kepada saudara tidak pidana korupsi pada negara yang Ambon serta dihadiri oleh jasa menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum yang diperoleh dari keterangan saksi barang bukti serta surat bukti surat dan pendapat ahli bahwa cadangan beras pemerintah tahun 2016 telah disalurkan kepada masyarakat berdasarkan bukti acara yang ditandatangani kepala desa, lurah dan ketua RT sebagai yang mewakili masyarakat yang menerima cadangan jabatan atau kedudukan. Oleh karenanya unsur melakukan kewenangan kesempatan pasaran yang ada padanya terhadap jabatan ada keluar telah terbukti. Timbang bahwa selanjutnya saksi Abad Kapolres Baring melakukan rehabilitasi bantuan sosial. Kapolres Buru pimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat Bribtu Junadi Buton. Pemberhentian tidak dengan hormat Bribtu Junadi Buton merupakan langkah serius yang diambil kepolisian untuk menegakkan kode etik. Keputusan tersebut berdasarkan surat keputusan nomor SKEP garing 377 garing 9 garing 2024 pada tanggal 25 September 2024, yaitu telah melanggar pasal 13 huruf F
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Pelanggaran ini mencangkup tindakan yang dapat merusak citra dan integritas kepolisian. Untuk itu, tindakan PTDH pantas dalam konteks menjaga martabat institusi. Upacara pemberhentian ini dipimpin oleh Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang di lapangan apel Polres Buru Senin 7 Oktober 2024. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sekaligus menjadi dorongan bagi anggota Polri lainnya untuk selalu mematuhi kode etik yang berlaku. Petugas Provos membawa foto anggota yang telah dipilih. Pedagang kekeh berjualan di badan jalan Pasar Mardika. Watimuri mengatakan, kita sudah masuk penegakan hukum. Meski telah ditertibkan petugas, para pedagang kembali berjualan di bahu jalan Pasar Mardika. Pantauan dari tribunambon.com, Senin 7 Oktober 2024 pagi, pedagang kembali mendirikan tenda di sisi kiri hingga area depan bangunan pasar yang diresmikan April 2024 itu. Keberadaan petugas Satpol PP hingga sejumlah personil kepolisian di area tersebut juga tak dihiraukan pedagang. Mereka tetap menjajarkan dagangannya seperti biasanya. Menyikapi itu, PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Provinsi Maluku, Rofri Watimuri, membenarkan kondisi itu. Diakuinya, pedagang kerap tak menghiraukan imbauan hingga sikap tegas pemerintah. Namun, tak berarti pemerintah tinggal diam dengan kondisi itu. Dijelaskan ada pentahapan dalam mengatasi persoalan tersebut, mulai dari penertiban, pemanggilan, hingga berujung pidana. Ia menuturkan tidak mudah merubah kebiasaan yang telah berangsur lama, semuanya butuh proses. Disperindak sendiri telah melewati tahap pendekatan, dan kini sudah masuk tahapan penegakan hukum.
tumpukan sampah meluber di Jalan Pasar Langgur, Maluku Tenggara. Sampah di Pasar Langgur, Maluku Tenggara meluber sampai tengah jalan. Sampah itu diletakkan di bahu jalan hingga menggunung. Ditambah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Maluku Tenggara sejak dini hari. Sampah terhampar dan meluber di tengah jalan Pasar Langgur. Bau busuk sampah langsung menyeruak di sekitar lokasi tersebut. Pantauan tribunambon.com Selasa 8 Oktober 2024 pukul 11.20 waktu Indonesia Timur, nampak sampah plastik dari bekas gelas plastik air kemasan hingga tomat busuk dan bawang memenuhi badan jalan Pasar Langgur. Tentu saja, kondisi ini menghadirkan pemandangan yang tak elok. Pasalnya, mampetnya saluran pembuangan ini sudah dikeluhkan para pedagang kepada pengurus pasar namun tak digubris. Imbasnya, setiap hujan dengan intensitas tinggi tetap saja sampah dagangan meluber ke jalan raya. Danci, salah satu pedagang yang lapaknya berada di kawasan tersebut, mengatakan ini sudah lama namun tidak pernah dibenahi. Menurutnya, setidaknya ada respon secepat dari Pemda, kan pedagang juga bayar tidak gratis. Jadi harus berimbang untuk hal ihwal pelayanan. Sementara Evi, salah satu warga yang melintas di kawasan tersebut, mengatakan ini jadi pemandangan biasa pasca hujan. Updatean harga bumbu dapur di Maluku Tenggara, cabai rawit turun tipis 50.000 per kilo. Harga cabai rawit di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, terpantau mulai turun per Selasa 8 Oktober 2024. Harga cabai rawit berada di posisi 50 per kilo, turun tipis dari 10.000 dari harga sebelumnya 70.000 per kilo. Sementara, tomat produksi petani lokal masih stabil di angka 10.000 per kilo. Sedangkan komoditas bawang merah masih di angka normal yakni 35.000 per kilo. Bawang putih tetap stabil di angka 40.000 per kilo. Pantauan tribunambon.com, aktivitas jual beli masyarakat terpantau ramai, walaupun hujan dengan intensitas tinggi mengguyur semenjak subuh. Sedangkan lanjutnya untuk tomat kadang dijual dengan harga 10.000 per kilo, namun jika tidak laris terpaksa dijual 15.000 per kilo.
Tribuners, kita kembali ke berita terakhir. Harga terkini enbal dan olahannya di Pasar Langgur, Maluku Tenggara, begini daftarnya. Memasuki bulan Oktober, harga enbal mentah di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara mulai terpantau turun tipis. Per Selasa 8 Oktober 2024, harga enbal mentah utuh dibanderol dengan Rp50.000, turun dari harga sebelumnya Rp70.000. Sedangkan untuk enbal ukuran kecil yang lebih hemat per potong-potong dijual Rp20.000. Sementara untuk olahan enbal sendiri dijual variatif. Misalnya enbal bubuh kering dijual Rp15.000 per bungkus, enbal bakar baubes atau bunga dijual per 3 keping yakni Rp10.000. Kemudian enbal kacang produksi Ohoi debut dengan harga Rp15.000. Kemudian enbal kacang produksi Ohoi Ibra dengan harga Rp10.000 maksud kami. Enbal keju 3 rasa dengan harga Rp25 hingga Rp30.000 per mika. Kemudian enbal keju 1 rasa dengan harga Rp25.000 per mika. Enbal coklat Rp25.000 per mika. Enbal kacang produksi Kesyang yakni Rp25.000 per PCS. Kemudian enbal crispy berbagai varian dengan harga Rp35 hingga Rp50.000 per toples ukuran sedang dan besar. Stik keju dengan harga Rp25.000 per bungkus. Stik balado dengan harga Rp25.000 per bungkus. Mercy Talubun, salah satu pedagang enbal di Pasar Langgur, mengatakan sekarang pasokan membludak dari sentra penghasil pangan lokal ini. Kata dia, biasanya lonjakan harga akan ada di akhir Desember, di mana dari Rp50.000 akan naik hingga Rp250.000 per enbal mentah utuh.
Iya. Ya Tribuners, demikian Tribun Ambon hari ini edisi 8 Oktober 2024. Saya Rizky Risma dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal